Rentetan drone diluncurkan Hizbullah dari Lebanon ke Galilea Barat pada Kamis 11 Juli 2024. Tentara Israel atau IDF mengonfirmasi sejumlah pesawat tak berawak itu menghantam wilayah pendudukan utara Palestina. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah melaporkan bahwa mereka telah menyerang 2 markas militer Israel. Lantaran gagal dicegat, seorang warga Yahudi terluka parah di Al-Kabri, Timur Naharia. Pemboman yang baru-baru ini terjadi mengakibatkan kerusakan besar di kota tersebut. Sirine juga terdengar meraung-raung di Galilea Atas setelah drone Hizbullah berhasil menyusup. Selain itu, Hizbullah menembakkan 1 skuadron drone ke markas besar Divisi 146 Israel yang baru didirikan. Pihaknya juga menyerang instalasi militer dan peralatan teknis baru di situs Al-Maliki. Tak hanya itu, kumpulan tentara yang ada di sekitar situs Hanita turut menjadi sasaran senjata roket anti-personel. Turki mengambil langkah untuk mencabut kewarganegaraan warganya yang bertugas sebagai tentara Israel. Parlemen Turki mengesahkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan warga yang berpartisipasi dalam perang genosida. Pihaknya juga akan menyita aset mereka. Dikutip dari Tribun News, RUU tersebut diusulkan oleh Partai Hudapar yang dipimpin oleh Zakaria Zapicioglu. Dilaporkan, sekira 4.000 warga Turki Israel tergabung dalam pasukan Zionis. Mereka bahkan turut dalam perang dan pembantaian yang menargetkan warga Palestina. Zakaria mengatakan jumlah warga berkewarganegaraan ganda itu lebih tinggi. Alhasil, pihaknya pun mengusulkan RUU pencabutan kewarganegaraan tersebut. Militer Israel mengakui bahwa mereka gagal melindungi komunitas Kibbutz Be'eri saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui lebih dari 100 orang terbunuh dalam serangan terhadap Be'eri. Dikutip dari Al Jazeera, juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan IDF menyelidiki rangkaian peristiwa ini, termasuk pertempuran hingga perilaku pasukan keamanan. Bahkan Hagari mengakui kegagalan pasukan Israel untuk melindungi warga sipil kibbutz. Militer Israel tidak siap menghadapi skenario penyusupan besar-besaran yang dilakukan Hamas. IDF juga memiliki pasukan yang tak memadai di daerah tersebut. Seiring dengan hal itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Kamis 11 Juli 2024 menyerukan penyelidikan negara atas kegagalan keamanan dalam serangan 7 Oktober. Dikatakan Gallant, penyelidikan itu harus mencakup dirinya sendiri dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Buntut IDF akui gagal hadapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan penyelidikan negara. Dalam pidato yang disampaikan pada Kamis 11 Juli 2024, penyelidikan tingkat nasional itu pun harus dilakukan terhadap dirinya dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tak hanya itu, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi juga harus diperiksa
terkait kegagalan itu. Dikutip dari Tribun News, tujuan diadakannya penyelidikan itu adalah untuk mengklarifikasi fakta laporan militer Israel. Menurutnya, pembentukan komisi resmi untuk menyelidiki dirinya dan dua petinggi Israel lainnya sangat diperlukan. Sebelumnya, militer Israel menerbitkan laporan temuan penyelidikan pertama atas kegagalan mereka menghadapi serangan Hamas. IDF mengakui bahwa pihaknya gagal melindungi warga sipil di Kibbutz Be'eri. Hizbullah mengklaim telah berhasil menargetkan beberapa lokasi IDF pada Kamis 11 Juli 2024, termasuk dua markas militer Zionis yang berada di Israel Utara. Diketahui kedua bangunan itu berada di pemukiman Misgaf Am dan Zarit. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah mengaku menggunakan roket Volcano untuk meledakkan dua markas pasukan Israel itu. Serangan tersebut sontak membuat sekumpulan tentara Israel mengalami luka-luka hingga tewas. Di waktu yang sama, Hizbullah juga melancarkan aksi dan menyasar barak di pemukiman Stula. Mereka menggunakan rudal berpemandu yang tepat sasaran untuk menyukseskan serangan. Buntut dari serangan itu terjadi kebakaran dan jatuhnya korban di pemukiman tersebut. Beberapa waktu lalu, Israel meluncurkan serangan ke sekolah Al-Auda di Khan Yunis. Padahal, sekolah tersebut digunakan ratusan warga Palestina sebagai tempat berlindung. Diketahui serangan udara itu menewaskan 27 warga Palestina dan 53 lainnya luka-luka. Dikutip dari Tribun News, sejumlah ahli senjata peledak menganalisis amunisi yang digunakan Israel dalam serangan itu. 3 ahli menyatakan pada bagian ekor amunisi bom berdiameter kecil GBU-39 buatan Amerika Serikat. Diketahui GBU-39 merupakan ekor seri buatan Boeing yang berpresisi tinggi. Meski amunisi tersebut mengakibatkan kerusakan tingkat rendah, namun ahli menegaskan akan timbulnya risiko di daerah padat penduduk. Mantan teknisi penjinak bahan peledak Angkatan Darat Amerika Serikat Trevor Ball menjelaskan spesifikasi amunisi Israel itu lewat akun X-nya. Ia menjelaskan bahwa bom tersebut memiliki diameter yang kecil. Ball juga tampak menyematkan sebuah video dari jurnalis Palestina yang menemukan kepingan bom Israel itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.